Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan Bunda Syarifah di sini dengan materi yang keempat, prinsip-prinsip pengobatan dalam kedokteran Islam. Iya. Sesuatu dikatakan bahwa pengobatan itu menggunakan Tibbun Nabawi itu adalah karena ada beberapa hal ya, yaitu yang pertama adalah keyakinan ya. Jadi kalau dalam pengobatan itu dikatakan bahwa Allah lah yang menyembuhkan ya, bukan aku loh yang menyembuhkan gitu ya. Misalnya sahabat Bunda Syarifah berobat nih, terus orang itu mengklaim bahwa aku loh yang menyembuhkan atau karena aku loh. Nah, itu berarti tidak menggunakan prinsip-prinsip Tibbun Nabawi begitu ya. Iya, ya jadi itu sebenarnya adalah Allah yang menyembuhkan ya. Jadi itu prinsip dari pengobatan Tibbun Nabawi ya. Dengan dilakukan dalam merawat pasien harus dengan ihsan ya, dan sesuai dengan sesuai dengan syariat Islam. Apa sih syariat Islamnya? Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak memakai perantara atau ada yang menggunakan jin atau apa gitu, tidak ya. Oke, yang selanjutnya, yang kedua adalah menggunakan obat yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib ini baik berupa bahan dasarnya, bahan-bahannya ya, tidak mengandung sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran. Apa sih yang diharamkan dalam Al-Quran? Alkohol, babi gitu ya contohnya. Tidak ada unsur-unsur itu sama sekali ya, serta tidak berkali-kali menggunakan obat-obatan yang haram atau tercampur bahan yang haram ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, tidak membawa mudarat atau bahaya. Terus gini, Bun, itu kok kemarin saya menggunakan herbal HNI kok malahan jadi tambah parah ya sakitnya. Nah itu jika kita menemui orang yang seperti itu atau pasien yang seperti itu, perlu diperhatikan dulu, dilihat dulu bagaimana dia cara meminum obatnya, sudah sesuaikah, sesuai takarankah, sesuai dengan anjurannya kah. Kemudian minum 8 gelas per harinya. Kemudian dari dalam diri pasiennya sendiri itu dia yakin tidak dengan penggunaan herbal ini? Satu, yakin tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dia bisa istighfar, memperbaiki ibadahnya tidak? Minumnya 8 gelas per harinya tercukupi tidak? Nah, itu. Jadi ada banyak unsur ya. Atau ketika dia menggunakan obat kimia, ada beberapa herbal dari kita yang memang sebaiknya diberi jeda ya, ada 1 jam lebih bagus lagi 2 jam. Itu kalau menggunakan obat-obatan yang, tapi itu hanya sebagian kecil dari kita gitu. Kemudian yang selanjutnya, tidak berbau tahayul, khurafat ataupun bid'ah ya. Jadi di sini yang kami maksudkan di sini adalah yang tidak berbau tahayul, khurafat dan bid'ah itu tidak seperti ini. Kita menggunakan batu ini loh karena batu ini itu luar biasa, ajaib, kemudian dia itu bisa menyembuhkan. Kita meyakininya zatnya ya, maksudnya batu misalnya, kita bahan dasarnya batu ini karena batu ini. Nah berarti kan kita mengimani bahwa batu itu yang menyembuhkan, seperti itu. Jadi kita tidak seperti itu, karena memang semua itu ciptaan dari Allah dan Allah lah yang menyembuhkan penyakitnya. Penyakit datangnya dari Allah dan yang menyembuhkan juga Allah, itu seperti itu. Kemudian bersifat preventif ya. Kalau dalam pengobatan Islam itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju? Iya. Makanya dikatakan bahwa jadikanlah obat itu sebagai makananmu, herbal ya, sebagai makananmu, dan makananmu itu sebagai obat. Seperti itu. Kemudian mencari yang lebih baik berdasarkan kaidah Islam dan ilmu-ilmu pengobatan. Contohnya begini,
Ketika menemukan sesuatu obat, misalnya ada obat merah ya, kalau biasanya obat luka kan obat merah ya, obat merah kan bukan merek ya, jadi saya nggak menyebutkan merek selain yang HNI ya. Obat merah itu kan biasanya obat luka ya. Nah, kita sebenarnya harus dilihat dulu, dicek di komposisi obat merah itu, komposisinya apa sih, mengandung alkohol tidak. Nah, kalau misalnya ditawarkan dengan sesuatu yang lebih baik, ditawarin ini loh produk MHS, minyak herba sinergi, produk andalannya HNI ya. Ini produk yang multifungsi sekali, jadi kayak P3K di sekolah, di rumah gitu ya, atau dimanapun itu. Nah, dicek komposisinya, jadi bagus yang mana. Jadi kalau memang lebih bagus MHS, kenapa tidak pindah ke situ gitu. Dan jika ada yang beralasan mahal, enggak mahal tuh. Kenapa dikatakan tidak mahal? Karena ketika dengan MHS itu ya, MHS itu bisa untuk kerikan, bisa untuk pijat, bisa untuk obat merah, bisa untuk patah tulang. Nah, kalau jenengan beli semua sendiri-sendiri, obat merah sendiri, balsem sendiri, obat patah tulang sendiri gitu, coba di spill ya, karena di fungsi MHS itu untuk apa saja, itu pasti jatuhnya akan lebih murah yang MHS, yang minyak herba sinergi ini, minyak butbut itu begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengambil sebab melalui ikhtiar atau berusaha ya. Usaha dulu, ikhtiar dulu menggunakan produk HNI atau apapun itu. Kemudian kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, berbanyak istighfar, ibadahnya diperbaiki gitu ya. Iya. Itu prinsip-prinsip dalam pengobatan kedokteran Islam atau Tibun Nabawi. Oke. Wah, spesial kali ini kita lanjutkan yang kelima, materi yang kelima, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan Tibun Nabawi. Apa saja sih? Kepo nggak? Kepo ya. Oke. Yaitu yang pertama adalah ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan Tibun Nabawi. Yang pertama adalah keikhlasan perawatnya. Kok bisa? Kalau perawatnya nggak ikhlas, grundel kayak gitu ya, itu apa jadinya? Ya, jadi memang luar biasa sekali ya kalau kalau menjadi perawat itu pahalanya besar sekali, karena membantu seorang untuk bisa sembuh, bangkit, itu pasti banyak sekali ininya ya. Tapi kalau perawatnya ikhlas, tawadhu, legowo gitu, insya Allah akan memudahkan prosesnya dan memudahkan cepat sembuh gitu ya. Kemudian pengalaman, oke. Jadi alhamdulillah kalau Bunda Serifah pasiennya ada lumayan, ada yang tumor, ada yang penyakit dalam ya, yang asma, yang jantung bocor, yang alhamdulillah sudah mengalami semua. Jadi hampir semua ya, ada miom bahkan ya, alhamdulillah dengan wasilah produk HNI ini bisa menjadi perantara ya, kesembuhan dari Allah biiznillah ya. Kemudian keyakinan pengguna ini juga, oh ya ini mana dulu tahap penyakit ya. Oh ya, jadi begini, tahap penyakit itu begini. Untuk penyakit-penyakit dalam itu biasanya ketika baru masih awal, masih gejala gitu ya, belum kronis, itu biasanya memang gejalanya hampir tidak ada ya. Jadi ketika sudah terasakan sekali di badan sakitnya, masya Allah, itu berarti hati-hati, itu biasanya sudah menuju ke kronis. Itu seperti itu baru terdeteksi, oh ternyata ini gitu kan. Nah sesungguhnya dalam pengobatan HNI itu ada tiga tahapan. Itu
eh, harus didetoks dulu, dibersihkan dulu pencernaannya gitu ya. Lebih baik yang bagus itu, yang bagus ya, yang bagus ini adalah selama 3 bulan berturut-turut ya, baru kemudian setelah itu fase pengobatan, kemudian 3 bulan juga. Nah 3 bulan yang berikutnya nanti pemulihan. Memang lama iya, karena memang lama. Jadi karena nggak instan ya, yang namanya pengobatan di herbal itu tidak ada yang instan, karena kita mengobati ya, bukan hanya menekan gejala agar tidak keluar lagi gitu. Jadi kita itu tidak menyelesaikan atau menyembuhkan gejalanya, tetapi kita menyembuhkan, insya Allah seperti itu ya. Ya, jadi kalau ada yang menggunakan pengobatan yang kimia itu mungkin menekan, kemudian satu saat bisa muncul kembali. Itu seperti itu, karena yang itu mereka bukan mengobati tetapi menekan dari gejala-gejala yang ada, seperti itu ya. Kemudian amalan yang berterusan ya, kemudian keyakinan pengguna juga ini sangat penting tadi dikatakan ya. Keyakinan harus yakin dulu. Kalau memang tidak yakin percuma, saya katakan percuma. Meskipun kadang-kadang tidak yakin tetapi sembuh, biasanya mengklaimnya yang lainnya. Oh iya kan karena saya menggunakan produk lain gitu, atau apa itu Pak ya, alasannya banyak sekali ya gitu. Itu seperti itu. Kemudian seorang herbalis itu bukan saja mempunyai kepandaian dalam ilmu herbal, tapi juga merupakan seorang ahli psikolog yang dapat merasakan perasaan dan kesakitan yang diderita orang lain. Biasanya itu empatinya tinggi ya, empatinya tinggi, bisa ikut merasakan seperti apa gitu sih ya. Dan percayalah ya, kebahagiaan yang diperoleh dari keberhasilan perawatan lebih tinggi nilainya dari uang yang diterima. Jadi begitu juga Bunda Sarifah akan merasa senang sekali ketika ada, Bun, alhamdulillah ini tumornya sudah mengecil. Ada lagi, Bunda, alhamdulillah sudah tidak perlu operasi lagi gitu. Itu merupakan sebuah kesenangan yang tersendiri. Alhamdulillah ilmu saya terpakai, bisa untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Oke? Yap, yang terakhir penutup dari Bunda Sarifah adalah jadilah sahabat yang tahu caranya bersyukur, yang bersyukur ya. Ya, karena apa? Karena Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang bersyukur maka nanti akan ditambahi nikmatnya. Nah, begitu ya. Caranya bersyukur bagaimana? Caranya bersyukur bisa dengan memperbanyak istighfar, dengan cara memperbaiki kualitas ibadahnya, bisa dengan cara berkreasi dan bertebaran di muka bumi ini untuk berbuat kebaikan di mana-mana. Nah, seperti itu ya. Oke, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan untuk kamu bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah. Tetapi jangan berobat dengan menggunakan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Begitu. Oke, sampai jumpa di next KHT 1 bagian yang ke-6, yaitu dasar-dasar Tibun Nabawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.